Jadi kalau bagi investor reksadana, kita juga harus menyadari bahwa yang namanya volatilitas di reksadana saham itu amat-amat tinggi. Jadi kalau kita hanya berinvestasi pada satu jenis aset, walaupun kita jangka panjang, menurut saya saat ini mungkin bukan pilihan terlalu bijaksana. Jadi minimal harus dibagi dua, ya, atau bisa juga kita bagi tiga. Kalau bagi dua itu reksadana saham sama reksadana pendapatan tetap. Kalau kita bagi tiga, kita juga bisa mempertimbangkan reksadana yang aset dasarnya US dollar. Ya, tapi reksadana US dollar tersebut kalau bisa dia lebih banyak bobot obligasinya atau bobot pasar uangnya. Karena kalau reksadana US dollar yang basisnya saham, volatilitasnya juga tinggi. Nah, jadi kalau dalam meracik portfolio, kita ingin portfolio kita terdiversifikasi, sebaiknya tidak satu jenis, itu bisa pendapatan tetap sama saham, atau campuran sama pendapatan tetap, itu nggak apa-apa, karena campuran kita juga saya lihat relatif lebih agresif. Nah, kemudian kalau mau lebih bagus lagi dikombinasikan dengan US dollar atau reksadana berbasis US dollar yang bobotnya lebih banyak di obligasi. Momentumnya tepat nggak kalau sekarang sudah mulai memilih portofolio itu dengan asumsi-asumsi yang mungkin akan terjadi di kuartal 2 begitu ya? Dan apakah memang dengan koreksi dan diskon yang cukup besar sekarang ini memang saat inilah momentum atau ya peluang yang bisa kita ambil gitu untuk khususnya untuk reksadana nih Pak Rudianto? Ya, kalau untuk jenis reksadana pendapatan tetap, dia kan berinvestasi di obligasi. Karena outlook-nya bunga akan turun atau tetap dalam waktu yang cukup panjang, cukup lama. Jadi untuk reksadana pendapatan tetap menurut saya kalau mau masuk silakan. Kecuali misalnya yield-nya sekali lagi imbal hasil surat utang negara di bawah 6,5%. Nah, pada saat itu mungkin kita harus mereview lagi. Jangan-jangan sudah terlalu tinggi naiknya. Kalau untuk reksadana saham, memang betul kita percaya misalnya indeks level 6.000 atau 5.000 sekian sekian ratus. Nah, tapi kalau misalnya kita kejar pada saat dia sedang naik, kadang-kadang memang suka dapat harga rata-ratanya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita tidak lakukan investasi secara berkala, pas indeks ada koreksi 1-2% atau 0,5%, nah itulah pada saat itulah kita masuk secara perlahan. Jadi untuk reksadana saham karena volatilitas yang tinggi, mungkin kita perlu mengubah kebiasaan daripada kita kejar dia lagi naik, mending pada saat dia turun baru kita masuk. Nah itu Oke. yang lebih menurut saya sih seperti itu. Nah, kalau dilihat dari kondisi saat ini, dari mungkin dari sisi saham-saham gitu ya, mungkin kombinasi reksadana juga saham lah terutama kalau kita lihat dari sisi sektornya. Sektor-sektor mana sih mungkin yang bisa dilirik gitu dari sisi defensifnya nih, Pak Rudi, mengingat bahwa market kita memang cukup unik gitu ya, dan kita tahu juga salah satu driven market perbankan naiknya juga melesatnya sudah cukup tinggi. Kira-kira kalau saat ini apa saja yang mungkin bisa dilirik dari sisi sektor yang cukup defensif nih, nggak terlambat lah untuk bisa masuk sekarang? Ya. Kalau kita ikutin aliran dana asing, memang dana asing itu fokusnya dia tidak lihat sektor sih, tapi lebih spesifik ke saham-saham yang liquid. Nah, liquid itu paling gampang IDX 30 atau LQ45. Nah, di mana di dalam IDX 30 itu bobot saham paling besar memang ada di perbankan. Jadi 4 bank, BNI, BCA, BRI, Mandiri, itu kalau saya tidak salah mungkin sekitar 40% daripada bobot IDX 30 itu sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin mengikuti aliran dana asing yang baru masuk 2-3 hari ini, memang kalau di saham perbankan yang big caps itu memang cenderung di situ. Nah, tapi saya lihat sekarang kenaikannya juga cukup merata. Jadi karena dana asing masuk, investor lokal masuk, yang lokal institusi juga masuk, perorangan juga masuk, itu sekarang sektor-sektor yang lapis 2 seperti properti, saya lihat juga mulai mengejar. Nah, pertambangan kalau saya lihat dengan membaiknya harga komoditas juga mulai naik. Jadi ya kalau selain perbankan mungkin bisa dipertimbangkan sektor properti dan sektor lainnya. Nah, kalau untuk yang manufaktur, otomotif dan lain-lain, saya lihat kayaknya dana asingnya belum banyak sampai di situ. Tapi biasanya kalau di situ mungkin dari investor lokal.